Oke guys, welcome back with me again. Gua Oja. Gua kali ini featuring sama podcast Cherry Bell. Dengan siapa? Gue dengan Dani Febrian pertama. Dari mana? Perwakilan dari RT 11 RW 5. RW 11. Ini siapa nih? Dan gue Lim yang belum punya podcast. Kemungkinan nanti gue bakal punya podcast. Oke. Coming soon guys. Oke, sekarang kita mau ngomongin apa nih Dan? Kira-kira Dan? Apa ya? Gue resah nih sama kejadian-kejadian belakangan ini corona ya. Oke, Coronanya tapi udah lewat. Lebih yang pengen gue bahas itu tentang anjing men, gue nganggur 3 bulan men. Lu nganggur gak? Iya sih, gue 6 bulan sih nganggur gak sih? Kalau 6 bulan? 6 bulan gue. Anjing dari awal pecah di Cina. Enggak, di Jakarta. Di Depok ya. Pecah di Depok gue langsung lepas semua, enggak berani gue ini. Anjing 6 bulan men. Iya. Lu Cim? Kalau gue sih memang sebelumnya emang udah nganggur ya? Bukan nganggur, gue udah resign dari awal Januari. Tapi gue udah dapet, gue hampir diterima di salah satu perusahaan swasta juga. Harusnya gue udah diterima nih, karena momentumnya pandemik gini. Iya, corona kayak gini. Akhirnya jadi ceritanya HRD yang sebelumnya itu pengen resign, ya kan? Yang di tempat lu ngelamar nanti ini nih? Iya, tempat baru gue nih, ya kan? Sebelumnya gue kan sebagai HRD juga di salah satu bank swasta di Indonesia. Yoi. Terus posisi gue juga sama HRD. Nah, HRD yang sebelumnya ini mau cabut, gitu, mau resign. Gue menggantikan dia. Nah, pas gue mau menggantikan dia, Covid lah datang. Si Covid ini nih. Misi kagak apa kagak ya? Iya. Datang aja lu. Terus tiba-tiba ya akhirnya HRD yang sebelumnya mungkin mikir juga dong. Yoi. Ya, gue cabut belum tentu gue ada kerjaan ya kan. Betul. Udah lah, gue stay aja dulu. Ya akhirnya gue di hold dulu. Intinya sekarang gue nganggur. nganggur juga, ya kan. Oh enggak, di luar itu gue juga punya freelance, bro. Event. Nah, impact-nya pasti ke teman-teman yang event juga sama lah. Dunia event pasti berduka. Bahkan sampai sekarang pun di keadaan new normal, event pun belum ada yang berjalan. Ada kerjaan berarti di event lu? Enggak ada juga. Nganggur juga. Nganggur. Jadi baik mau apapun pekerjaan yang belok-belokin Cim, lu intinya pengangguran. Iya. Baik itu main job gua, side job gua. Semuanya terhenti men, gara-gara si Covid ini. Parah, corona ini. Yeah. Koronjing salah lu. Koronjing Iya, nyusahin corona anjing. Gak boleh, sensor. Lu menyalahi agama, menyalahi Tuhan lu. Ini semua takdir dari Tuhan, kenapa lu salah? Kan gue nyalainnya coronanya bukan. Kenapa jadi bahasnya kemana-mana ya? Oke. Terus selama corona nih, lu ngapain aja sih Cim? Lu ngapain Dan? Cim dulu ya. Ucim dulu apa Dani dulu? Ucim dulu deh. Oke. Tapi muka lu ke gua aja. Tadi kan gitu. Oke, gimana Cim? Kalau gua apa ya, bingung ya. Mungkin gua juga sebenarnya betah aja di rumah, karena memang basically-nya gua orang rumahan. Betul. Gitu. Lebih betah di rumah dibandingin harus keluyuran. Introvert gitu. lu ya? Enggak juga. Mungkin sih kan lagi zaman introvert. Bukan introvert tuh sebenarnya nggak ada Dan. Ada yang ada apa tuh? Sebenarnya introvert itu karena dia nggak lagi di circle-nya dia aja. Kalau dia lagi di circle dia juga jadi extrovert. Ini kita mau berbicara introvert, extrovert dan ambivert apa? Jadi gimana Cim? Kalau gua ngapain aja Cim? Yang gua tahu soalnya lu orangnya emang betah di kosan, betah di rumah, betah di kosan. Tapi terkadang gua juga butuh refresh sih, keluar gitu kan, butuh hangout sama teman-teman gua gitu. Betul. Atau sekedar cuman minum-minum cantik. Iya, minum-minum cantik. Minum-minum cantik. Gini, pakai kelingking megang. Iya, benar. Teman-teman tahu kali ya minum-minum cantik kayak gimana ya? Bisa itu di bar, di bar. Bisa itu di klub, bisa itu di pinggir jalan. Atau bisa juga di kosan. Tergantung suasana, ya kan. Tapi emang gue lebih betah di rumah sih orangnya. Jadi apa yang gue bisa kerjain di rumah atau gue lebih tepatnya gue tinggal di kosan. Ya gue lebih betah di kosan. Selama corona ini banyak kegiatan positif juga yang bisa gue lakuin. Yang tadinya gue jarang olahraga, jadi olahraga walaupun cuma sekedarnya, walaupun cuma lari-lari keliling Pancoran. Ya kan, walaupun cuman yang namanya push up atau sit up di kamar gitu kan. Terus gue juga sit up tuh perut. Kobe Bryant nih, kalau lu lihat nih Acim kayak gini, manyun anjing Kobe Bryant nih. Karena perut lu anjing.
karena Lu sit up. enggak karena pencernaan gue itu lambat. Jadi kalau yang gue baca ya, manusia itu tubuhnya itu terbagi dua. Jasmani rohani. Iya bener gitu. Enggak. Ada extrovert, ada introvert. Tadi extrovert, introvert, bukan. Oke, intinya ada yang pencernaannya cepat, lu makan langsung dicerna keluar segala macam. Ada yang pencernaannya lama. Mungkin gue termasuk yang di kategori pencernaannya lama gitu. Padahal dibilang gue doyan makan juga enggak gitu. Maksudnya kadang gue makan cuman sehari sekali, sehari 2 kali, enggak rutin sehari 3 kali, pagi siang malam atau pagi siang sore. Makan gue makan 2 kali dong, siang kalau sore. Ya udah gitu aja gitu kan. Tapi ya itulah mungkin karena pencernaan gue yang lambat juga kan. Nah, kalau gue selama pandemi ini jadi olahraga tadi lu bilang. Iya, terus gue juga punya waktu untuk mengembalikan hobi gue, menyelesaikan hobi gue salah satunya mungkin di action figure, diecast, terus Gunpla betul? Gundam yang terbuat dari plastik yang Gundam plastik. Ya, jadi kalau 2019 Gunpla itu yang ngeluarin petir, ada filmnya. Gundala. Salah. Kurang. Tapi jadi lucu sih. Kegaringannya itu jadi lucu. Gundala. Ntar lo, gue nanya Gunpla, Gundala. Mana coba? Ujungnya apa lu? Oh iya, benar. Ya, salah satunya gue masih gue punya waktu buat ngerakit Gunpla gue. Jadi ngerakit Gunpla itu kan nggak langsung jadi. Lu harus nyambungin part-part kecilnya, terus ya baru jadilah si Gunpla ini, si Gundam ini. Terus gue juga jadi sering ngerapihin mainan gue juga, koleksi gue yang mungkin sebelumnya nggak terawat, berdebu lah segala macam ya kan. Dildo masih ada tapi. Kenapa jadi dildo? Lu koleksi ini. Out of topic guys. Yeah. Oke. Kayak tapi pakai dildo. Anjir. Buat dimasukin pantat. Iya. Lu biasanya yang ngomong duluan yang punya. Gua nggak punya dildo. Nah, terus kenapa lu ngomong? Lah teman-temannya tisu aja kan, gua taunya tisu gitu-gitu. Jadi nyeplos aja. Nah, terus itu bukan mainan. Apa? Mainan sih ya. Orang nyebutnya sex toys ya. Iya, sex toys ya. Ya itu out of topic dah yang lain. Balik. Oke, terus gue juga punya waktu banyak buat nonton film. Yoi. Hobi gue juga salah satunya nonton film. Film apa tuh? Pokoknya mungkin beberapa serial yang ada di Netflix gue suka gitu. Banyak lah mungkin ini ya? Mungkin nanti teman-teman jalanan gitu. Beda, itu sinetron yang biasa di SCTV itu nggak pernah gue nontonnya gitu. Paling gue nontonnya yang azab-azab gitu yang di Indosiar itu loh ya kan. Kagak ada. Gara-gara ada di Netflix. Gara-gara sering korupsi gas, jenazah ditimpa tabung gas 3 kilo gitu kan. Terus kalau enggak yang suami durhaka sama istrinya. Kalau enggak kebalik, istrinya yang durhaka sama suaminya, terus suaminya meninggal, terus tinggalin anaknya terus jadi anak kepanjangan. Ya, pokoknya gitulah. Nyampe. Azab lah yang aneh-aneh gitulah. Geplak pala bencong, tititnya mencong. Iya. Lu jadi banyak waktu buat istirahat dari penatnya pekerjaan lu bertahun-tahun ini. Ya, gitu. bisa. Terus bisa juga lu lebih ngasah skill lu juga. Gue juga belajar lagi ngedit, editing lagi, terus kadang gue juga foto suka bukan hunting sih, gue foto di sekitar gue, terus gue foto pemandangan segala macam. Kebetulan kan kosan gue ini di lantai 3 dan ada balkonnya itu langsung mengarah ke kota Jakarta, ke gedung-gedung, dan itu bagus banget dan gue ngerasain perbandingannya antara saat pandemik ini dari sebelum pandemik itu langitnya lebih bersih, polusi berkurang banget, jadi gue lebih sering foto pemandangan. Terus gue juga foto action figure gue gitu. Jadi lebih banyak ke situ sih. Tapi ya banyak positifnya juga, banyak hikmahnya juga yang bisa gue ambil. Masuk lebih menjaga jaga kesehatan. Gue waktu pertama kali banget pemerintah menerapkan di rumah aja, ya kan. Gue kemana-mana pasti cuci tangan. Kayak kura-kura gitu. Cuci tangan gue lebih rutin banget. Padahal gue cuma turun ke bawah, beli sarapan, naik lagi ke atas, cuci tangan lagi. Habis sebelum makan cuci tangan, sudah makan cuci tangan, ya emang harus ya. Harus ya, gitu loh. Lebih ngejaga diri gitu loh. Dan gue juga lebih sering bersih-bersih juga gitu.
setiap pagi gue berjemur biar sehat, ya kan? Itu sih gitu. Paling banyak kegiatan yang mungkin sebenarnya bisa-bisa aja lo lakuin di saat-saat sebelum pandemik, tapi di saat pandemik ini banyak hal yang bisa lo kerjain, banyak positif juga gitu. Mungkin kalau misalkan sebagai musisi lo bisa bikin lagu, ya kan? Kalau misalkan lu sebagai editor, lu bisa memperdalam teknik edit lu, ya kan? Bikin lu banyak jazz jadi ya, koplo. intinya ya bisa. Intinya berkarya, ya kan? Intinya berkarya gitu. Bikin lagu Danila jadi koplo. Iya, bisa. Apa salahnya? Nggak apa salahnya gitu. Koplo mesti. Tapi tetap kena copyright juga sih. Kurang lebih seperti itu yang lu lakuin ya. Iya, tapi memang yang sangat gue sesalkan adalah saat ini posisinya ya kita bertiga nganggur, Pak. nganggur, bukan nganggur merah. Nganggur apa tuh? Pengangguran, bukan nganggur merah tapi pengangguran. Nah, oke. Kalau lu sendiri Dan, Gue gimana? Kan karena yang gue tahu nih kan lu kan seorang entrepreneur nih. Yoi. Oke, sebelumnya bisa lu jelasin dulu nggak? Lu usaha apa sih? Iya, gue banyak menghabiskan waktu gue akhir-akhir ini di dunia bisnis. Bisnis tuh kayaknya kelas atas banget ya. Gue banyak menghabiskan waktu gue beberapa tahun ini untuk berdagang, fokus berdagang. Karena memang Rasulullah mengajarkan kita untuk berdagang. Subhanallah. Kita langsung berbicara agamis sekali Bapak ini. Ya betul. Memang. Salah satu pintu rezeki adalah dagang. Ya, gue jadi lagi sibuk di dagang setelah gue lulus kuliah di salah satu kampus negeri Jakarta ya. Iya. Akhirnya ya gue dagang aja dan Negeri Pak. Iya, ngomong-ngomong negeri, gue juga negeri sih Pak. Yeah. Tapi kan nggak perlu kan gue kemana-mana. Gue negeri gitu kan. Gue lulusan negeri loh, ya kan gue negeri. Kan. Terus masuk gue nanya, gue UI, gue lulusan UI gitu kan nggak tuh. Ben pamer. Tadi apa ya pertanyaannya? Usaha apa? aja? Ya gue Impactnya apa ke usaha lu ini gitu? intinya gue nganggur Pak. Iya, tapi kan lu punya usaha nih. Setidaknya lu punya usaha. Nah, pengaruhnya impactnya tuh gede nggak sih ke usaha lu ini? Parah, Oke. parah banget karena gue itu dagang kain di Tanah Abang cuy. Oke, berarti tekstil ya? Tekstil, gue main tekstil. Oke. Dan lu tahu sendiri kan, setelah corona mulai merebak dan mulai disorot media gila-gilaan, Yes. Tanah Abang dan mall-mall lain itu ditutup. At least sedangkan bisnis gue itu adalah bisnis yang lebih banyak, maksudnya nggak terlepas dari utang dan piutang. Oke. Jadi gue mempunyai piutang. Abang gue ini bisnis abang gue sebenarnya sama ya gue bantu lah di situ. Maksud piutangnya putus, maksudnya orang yang gue utangin itu entah kemana. Sedangkan utang yang harus ditanggung sama kita itu dan harus terbayarkan. Jadi selama corona ini gue lebih banyak buat memperbaiki cash flow gue lah. Oke. Itu kan lebih ke usaha lu yang tekstil itu ya, yang di Tanah Abang itu. Kan lu ada usaha lain lagi nih. Iya, gue punya. Tadi lu udah belum bahas ya? Belum. Oke, usaha lu yang lain apa sih? Warkop Apa? konvensional. Warkop konvensional. Ada namanya dong pasti warkopnya kan, biasanya dikenal warkop Harumani, warkop Rama atau warkop apalah ya kan. Warkop CT, Canda Tawa. Di mana adanya? Di belakang Terminal Rawamangun. Oke guys, bagi kalian yang lewat sekitaran Terminal Rawamangun bisa mampir ke warkop Canda Tawa. Kita di situ jual ganja ya. Oh, Bubur yang ganja. menurut. Enggak. Halo Benny. 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 Halo Benny. Ben, anjing Oh, salah. pantesan namanya Canda Tawa. Abis lu rakap Canda. Ketawa. Oke. Kebetulan kita itu sampingan tuh apa bener? enggak Ya lah. Allah. Gue takut lah ditaruh BNN. Narkoba itu buruk buat kesehatan, jangan coba-coba. Oh, enggak juga. Gue sih Kok gue kayak sih seakan-akan ngomong seakan-akan gue tahu ya. Oh, enggak juga ya. Kan Narkoba berguna buat apa namanya tuh medis. buat medis kan juga tapi berguna tetap juga. di Tergantung. Misalkan tadi lu bilang marijuana tuh, ganja tuh, ya kan? Bisa ngobatin kanker juga kan? bisa. Ya, Cuma hasil itu kan. kita nggak mau bahas lah. Gue Oke, itu hotel lah ya. Lu sih tadi bahas-bahas begituan. Iya, namanya juga canda tawa. Oke, bener-bener. Warkop lebih parah lagi, Pak. Di situ pemerintah DKI Jakarta kan, karena emang gue tinggal di Jakarta itu membuat
peraturan untuk rumah makan itu tidak boleh menyediakan tempat makan. Maksudnya nggak boleh makan di tempat. Sedangkan take away. Sedangkan orang datang ke warkop itu, ya lu tau sendiri, lu datang ke warkop buat nongkrong gitu. Ya. Itu sangat, es teh manis, kopi hitam. sangat nampol sih, bener-bener ketampol sih. Kayak gitu aja paling. Tapi ngakalinnya gimana itu Dan? Karena kan kalau misalkan ada toko online, toko offline nih, gimana itu? Gue fokus di Gojek aja. Gojek. Kalau nyebut merek kan, nggak boleh dah. Nggak boleh. Gue fokus di pengantaran delivery online. order. Iya. Jadi kayak karena waktu itu jasa pengantaran online. Iya, momennya pas di Lebaran, jadi kita bikin promo-promo khusus makanan yang bisa dimakan untuk buka puasa gitu aja sih. Beli satu dapat satu gitu ya. Paketan. Oh, ada paket-paket yang lu sediain di Warkop Canda Tawa ini. Iya. Oke. Berarti itu ngedongkrak market lu juga ya? Lumayan ngebantu, tapi nggak banget. Nggak ngebantu banget. Ya kalau misalkan dibandingin sama hari-hari normal ya jauh lah ya. Ya agak jauh lah, agak timpang lah ya. Pokoknya penggiat bisnis yang sekarang ini diuntungkan adalah dunia hiburan. Oke, entertain. Maksudnya YouTube dan segala macam, orang yang bisa membuat konten di YouTube, TV itu kan masih jalan. Kedua adalah bisnis medis. Enggak juga sih. Temen gue banyak pekerja seni. Karena dia nggak berdamai dengan digital mungkin, Pak. Mungkin mungkin solusinya mereka syuting dari rumah, diarahin iklan-iklan pun talent-talentnya banyak. Temen gue yang talent-talent juga mereka syutingnya dari rumah, tapi kan nggak efektif 100% lah menurut gue. Bisa efektif 100%. Tapi yang sudah jalan itu sangat diuntungkan. Lu lihat viewers YouTube-nya jauh meningkat Pak setelah corona, karena orang memang butuh hiburan juga. Netflix lu tahu sendiri. Oke, iya pastinya kayak penyedia apa sih kita sebutnya apa sih? Itu platform kayak gitu ya kan, kayak platform Netflix digital. Terus nggak apa-apa nih kita sebut ya, Netflix, iFlix, terus atau GoPlay lah, terus video lah, mereka pasti banyak yang berlangganan kan, termasuk gue juga baru mulai berlangganan ya pas saat ini butuh hiburan masa main dildo mulu. Sebelumnya kan mentang-mentang pencernaan Anda jelek, masa enggak juga sih Pak. Buat pantat Anda biar bebas. Kenapa jadi dildo lagi? Enggak sih, sebelumnya kan mungkin kita bisa ngakses dari LK21. Semenjak LK21 itu bubar, gue lebih ambil simpelnya lah, langganan aja Netflix gitu kan. Duit Anda banyak ini? Enggak juga. Amin ya kan, kalau misalnya banyak kan. Ya, maksud gue orang yang ini nih, gue di Tanah Abang itu bergaul sama etnis Tionghoa, at least China lah, gue bilang Cina gitu. Mereka kayak gue gini, sipit-sipit gitu. Lu jangan ngomongin begitu, editornya susah nih ntar. Nggak, tapi serius gue pengen, maksud gue gini, mereka itu positif, nggak meratap Pak. Maksud gue banyak orang Indonesia memang benar harus belajar sama bangsa mereka lah, karena menurut gue mereka itu punya kebudayaan gak ngeratap. Maksud gue ketika ada suatu halangan, at least corona, mereka tuh kayak nggak, aduh corona nih. Kalau kita kan banyak yang kayak gitu, aduh corona nih susah kerja nih. Mereka itu lebih ke, yaudah corona, gue bisa ngelakuin apa? Gue harus mengalihkan bisnis gue. Jadi ada orang yang berbisnis kain baju gitu, tiba-tiba dia udah berbisnis masker aja. Jadi kayak orang yang bener-bener siap ngadepin tantangan. Menurut gua orang yang bisa melewati situasi corona itu adalah orang kayak gitu. Misalnya lu kerja di PHK, ya udah mumpung masih buat bulan Ramadan, ya udah gua beralih lah bisnis makanan, mungkin kue buat Lebaran. Maksud gua kayak gitu-gitu sih, orang yang harus kayak gitu. Nah, kayak Puja nih. Rice and Sun. Gua dari tadi diem. Kenapa lu sebelum corona sibuknya apa? Oke, kalau gua sebelum corona tuh udah nganggur juga sih sebenarnya, cuman ya ada aja kerjaan kan. Tapi lu kan lebih ke pekerja seni mungkin pekerja seni, ya lu kan di musik ya kan, pendapatan lu juga bisa masuk dari musik juga, lu konser sampai keluar kota ya kan, itu kan ya begitu dah. Cuman ya kalau ngeband sih nggak bisa dibilang kerjaan juga ya, hobi dulu sih itu. Memang suka. Pokoknya pekerjaan utama gue tuh nganggur, yang lainnya sampingan. Jadi habisin duit orang tua aja ya? Orang tua, aset orang tua banyak. Ya gitu dah. Jadi pas corona pecah tuh, wah udah semua gue tinggalin, ngeband tinggalin, nggak kerja lagi di luar, benar-benar di rumah aja gue tuh. Ya tapi positifnya aja ada ya. Semua yang negatif pasti ada positifnya kan. Gue bisa belajar editing, bikin YouTube segala macam sih. Sering di rumah juga, sering ngobrol sama orang tua kan. Ya gitu sih gue paling.
gue denger setelah corona ini Anda punya skill drifting gitu, nggak bisa ngedrift gitu. Ngedrift gimana pakai Avanza? Yang ada terbalik tuh Avanza. Ban gua ganti mulu dong anjing. Enggak berarti. Enggak. Standing enggak ya? Gak bisa mobil standing stupi. Nggak bisa juga mobil city car. Willy nggak bisa. Bukan city car sih, mobil keluarga kayak gitu lu pakai buat ngedrift kebalik juga. Avanza itu kan terkenal bisa apa aja. Bisa dia, nabrak truk bisa. Slalom bisa slalom. Bisa. Berarti lu gitu aja tuh pekerjaan lu setelah corona. Sebelum corona. Terus dari sebelum sampai setelah sebenarnya sih yang nganggur-nganggur juga di rumah juga. Cuman jeleknya dari corona ini waktu sebelum pecah tuh sebenarnya kan memang mau ngelamar kerja juga. Oh, rencananya mau ngelamar Nah, kerja. pas gue udah bikin SKCK tuh. SKCK udah selesai jadi sampai rumah besok mau jalan muncul tuh di berita tuh 2 orang positif ya gagal lah gue nyari kerja ya udah memperpanjang. Lu parno itu aja sama corona. Waktu awal sih semua juga parno sih kayaknya sih. Kalau gue sih pikirannya kalau gue keluar nggak dapet apa-apa ngapain gue keluar? Nah, mendingan di rumah aja. Mending di rumah. Kalau nggak penting-penting amat ya. Nah, ya gitu dah. Cim, nih kalau corona selesai nih misalnya cepet nih, lo mau ngapain sih Cim abis corona? Balik lagi sih, harus Apa? produktif sih. Nganggur? Oh bukan. Ya, enggak lah. Sebenarnya dari sekarang juga gue udah nggak betah, gue tuh bener orangnya nggak betah di nganggur. Setidaknya gue ada side job yang bisa gue jalanin gitu loh. Kayak tadi gue bilang gue coba usaha ke makanan walaupun memang belum gue produksi sendiri ya kan. Tapi ya gue coba untuk usaha ke situ gitu loh. Coba usaha untuk ke jual makanan sekedar snack atau makanan berat gitu kan. Karena kan beberapa kantor juga udah mulai aktif ya. Dan market gue mungkin bisa ke arah sana gitu. Target lu gimana? Target gue. Maksud gue planning lu gimana? Planning gue sekarang sih udah berjalan gue. Gimana tuh? Lu lagi gue baru mulai dari online sih, sosial media makanan apa sih? kayak WhatsApp terus ke Snacknya itu apa sih? Story. Kalau makanan snacknya itu gue ada jual risol gitu. Tapi risolnya, oh sih, giting dong pak. Kirain gitu. Isinya itu ada 3 varian. Apa tuh? Iya, ada ragut itu sayuran tapi dicampur sama daging ayam. Sayurannya apa tuh? Sayurannya banyak lah. Sayuran pada umumnya ya yang ada di risol itu sendiri lah. Biasanya kan ada wortel, terus kentang segala macam. Bahan dasarnya sih ragut itu lebih ke kentang sama ayam sih. Terus ada yang isi smoke beef. Itu ada 2 varian, ada yang mayo, ada spicy mayo. Ya, daging sapi. Ya, smoke beefnya ya daging sapi ya ada campuran, ada telurnya juga, ada slice telurnya juga. Terus sama gue juga jual beberapa makanan berat kayak nasi kebuli. Gitu. Itu baru gua baru mulai gitu kan. Tadi pertama rogut, risol, kedua nasi kebuli. Iya, itu 3 varian. 3 varian yang risol. Apa yang satunya belum nih? Itu kan pertama rogut. Kedua smoke beef, tapi smoke beef kan ada 2 varian, ada yang spicy, ada yang biasa, yang mayo biasa, mayo dan spicy mayo. Risol isi nasi kebuli enggak, itu beda lagi. Ya itu tadi. Mayo. Mayonya itu ada 2 varian, ada yang spicy. Saya pikir tadi risol pertama rogut, kedua smoke beef, ketiga nasi kebuli. Oh enggak, beda. Gimana ceritanya Pak, nasi kebuli bisa masuk ke risol enggak dong? Bisa-bisa aja. Enggak. Itu kan tadi kan lu tanya kan ke makanan ringannya. Nah, makanan beratnya gue jualnya nasi kebuli itu sendiri. Gitu. Berapa kilo tuh beratnya? Berapa ya? Lu ya. Kalau di bawah 1 kilo nggak berat ya Dan? Lu nggak bisa ngomong makanan berat lu. Iya, berat banget lah. Istilahnya kan seperti itu, makanan berat ya kan. Orang Indonesia kan bilangnya padahal sebenarnya roti itu udah makanan berat. Enggak, itu enteng. Enggak ada 1 kilo. Tapi lu kalau misalkan gak makan nasi, lu berasanya gak makan kan? Makan tetap, gue bilang. Pasti lu ditanya, lu udah makan belum? Belum. Padahal lu udah makan nasi, udah makan gorengan, udah. Kalau gue bilangnya udah, cuman belum makan nasi. Ya. Gitu. Harus berat lah. Oh gitu. Berarti berapa ton nih? Ya, pokoknya berat lu gak bisa makan. Harus pakai alat berat gitu. Iya. Pokoknya kalau lu makan nambah berat. Oh gitu. Beban hidup saya aja udah berat pak. Jangan diberat-beratin. Kalau lu planning lu masak-masak gitu terus lu publikasiin online. Iya gitu? Udah sih kemarin juga udah sempet gue fotoin tapi cuman masih foto sekedarnya. Nanti juga mungkin gue sama Puja mau foto. Ya gue bikin foto sebenarnya mungkin lah untuk narik market ya kan. Cuman belum sih. Kemungkinan planning gue besok sih. Kayak gitu. Kalau lu gimana Dan?
Planning lu abis Oh, corona apa? Net? sama survive ya? Sorry. Survive. Ada yang ada. Dipotong ya orang udah kita dipotong. Enggak, Anda suka dildo motong-motong. Enggak. Oke. Kalau lu sendiri gimana, Dan? Apa itu? Planning. Planning lu setelah corona selesai apa nih? Iya, gua memperbaiki cash flow gua karena kan bisnis gua berantakan di kena corona ini ya. Gua memperbaiki itu dulu. Setelahnya gua mungkin belajar dari kesalahan gua selama ini. Maksud gua nggak berdamai sama digital. At least kalau ada bencana goyang karena semuanya bersumber dari outlet. Jadi mungkin gua planning ke depan gua buat lebih berdamai sama digital sih. Kayak gimana caranya warkop gua bisa maju juga penjualan digitalnya, karena kan memang sekarang setelah corona ini banyak perusahaan yang work from home. At least kalau misalnya itu efektif buat perusahaan, nanti kedepannya banyak dong perusahaan yang keterusan work from home gitu. Oke. Nah, warkop gue ini kan memang base marketnya itu bukan deket kantor, jadi memang orang datang di deket sekitar perumahan situ aja datang. Nah, maksud gue kalau orang banyak yang kerja di rumah, itu bakal jadi target market gue baru nih. Gimana caranya gue bisa ngedapetin mereka ya, salah satunya dengan berdamai sama digital sih. Gue mau penjualan online, terus kalau bisa memang bisnis gue yang tekstil di Tanah Abang ini pengen gue naikin ke online. Oke. Boleh nanya nggak sih? Betul, nanya betul. Oke, poin yang gue tangkap tadi adalah berdamai dengan digital, termasuk online. Sebelumnya lu kan punya usaha warkop juga nih. Warkop lu udah kerja sama platform ini belum? Transportasi online ya, katakanlah kayak GoFood, GrabFood. Udah ya? Udah. Oke, artinya Baru. Setelah berarti pas Covid ini dong, lu baru jalin kerja sama. tadinya- Baru bermitra. Bermitranya udah lama, baru dipikirin bener-bener kalau ini bisa menghasilkan. Baru itu setelah diseriusin corona. sekarang. Oke. Tadinya belum. Kenapa? Karena lu ngerasa market lu udah banyak karena memang konvensional banget. online pun lu di market lu udah Iya, banyak iya. ya kan. Karena posisi warkop lu sendiri kan strategis nih di belakang Terminal Rawamangun kan. Ya tadinya gue ya pada pedagang pada umumnya aja nungguin orang datang ke warkop gitu. Setelah itu terhambat karena corona, mulai dong otak berpikir dong. Ya, menurut gue salah satunya itu. Jadi mulai diseriusin aja, mulai dipikirin cara foto makanan yang bener tuh gimana sih, promo biar warkop kita paling atas tuh gimana sih gitu. Mulai dipikirin dan planning gue ke depan ya itu. Berarti itu salah satu hikmah yang bisa lu ambil juga ya. Betul, harus ada hikmahnya ya. Gitu-gitu aja. Pembelajaran yang lu bisa ambil akhirnya lu bisa lebih istilahnya melek digital. Ya kan Digital. ya yang tadinya lu ya belum berdamai dengan digital ya akhirnya sekarang lu bisa mulai menjalin hubungan. Iya, hubungan digital. Iya. Ngomong-ngomong nih baju merah diem aja nih. Iya. Masih live Bigo masih? Masih gue. Doi pengacara. Suka goyang-goyang gue kalau misalkan dikirimin kapal tuh gue goyang mobil. Gue goyang tuh biasanya tuh. Masih live Bigo Masih diterusin. gue. Dari jam 12 sampai jam 1 kalau nggak salah. Tapi jujur ya kalau misalkan gue sebagai puja nih, gue punya skill musik, gue bakal nge-live. Bisa. Gue bakal bikin. Tapi apa artinya puja tanpa teman-temannya, bro? Ya itu dia sih. Lu gak kepikiran aja buat baikan terus buat nge-cover bikin gitu kan. Tidak. Kenapa? Itu kan salah satu skill lu juga ya kan. Ya bisa mungkin Kayak bisa lu kurang ini sih udah capek kalau nggak salah. lebih lu Orang explore bilang. lagi gitu kan, terus lu bisa kembangin lagi. Kalau situ sih kayaknya sih di guanya yang nggak mau ya kalau misalkan mau ke dalam lagi. Kenapa? Ya itu tadi gua belum dapat apa-apa gitu. Contoh kayak teman kita yang serius di musik nih, Aul Dia pijar di mau Pijar ya kan, udah punya nama Pijar ya kan. Lu juga sebenarnya udah punya nama dong ya kan di Band apa? Di CAD. Ya terus CAD ya kan, lu udah sampai tur keluar kota segala macem gitu kan. Menurut gue sih Kok Anda gemeteran aja? Kita seperti ini ya? Gua gemeter aja. Gak mau ini duet sama kembaran. Puja kan kembar nih. Gak mau Iya. bikin duet sama kembaran gitu. kan udah pernah kan satu band Nyanyi kan. dangdut kembaran. gua lagi fokus belajar edit sih sebenarnya. Berarti- Soalnya nanti tuh setelah corona selesai tuh gue pengen kayaknya belajar jadi desain visual tuh di rumah bisa ya nggak sih? Bisa apalagi lu dengan perlengkapan lu seperti ini ya kan, lu udah punya PC, Jadi kayaknya lu punya kamera. lebih ada apa ya?
lebih bisa masuk banget duit itu kan. Gue bisa terima. Oke, lu tender bisa dari dapat money. income dari situ. Lu mengharapkan ekspektasi lu adalah lu dapat income dari situ Nah, gitu. ya Ya, tadi cuman- kan gue bilang, lu mungkin lu bisa jadi fotografer wedding, bisa jadi Iya, food photographer. cuman masih mendalami juga kan. Iya. Barangkali selesai corona udah jago, udah bisa kemana-mana kan. Iya. Berarti selama corona ini lu lebih ke investasi ke diri lu Iya. ya. Iya. Lu belajar edit, belajar Benar, segala macam. benar. Planning lu ke depan itu paling. Planning gue gitu, pengen coba jadi kayak desain visual segala macem, desain lah. Bikin YouTube kalau misalkan lagi pengen kayak gini-gini sih. Cuman ya tetap nganggur aja di rumah. Karena mereka kan YouTuber juga kan kerja dari rumah, WFA juga. Iya. Sebelum ada corona, baik pun nggak ada corona kan mereka nggak, ya maksudnya impactnya nggak terlalu berlebihan lah buat mereka masih bisa kerja di rumah kan. Iya, lebih enak juga. Ya kan? Ya balik lagi ke passion lu lebih kemana? Kalau ke musik, game ya game, ya kan? Kalau fotografi Kayak gitu. Yang penting enak jalaninnya aja. Oke, poin selanjutnya. Next ada jeng santai. jeng. Oke, corona disetting atau natural adanya? Menurut lo gimana, Cim? Pembahasannya berat nih, mungkin bisa panjang kali. Kalau gue sih lebih ngelempar pertanyaan ini ke Dani dulu deh. Baru mungkin gue bakal ngelengkapin, mungkin bukan ngelengkapin sih. Iya, ngomong-ngomong tentang corona. Settingan atau bukan? Iya, ngomong-ngomong tentang corona yang sebuah penyakit yang menjadi pandemi dunia yang gila loh men, sampai setiap lu nonton berita, setiap lu buka di YouTube tuh ada tuh pembahasan tentang corona. Gue jadi berpikir kayak corona itu natural adanya penyakit muncul dengan sendirinya aja gitu, apa memang karena dibuat Settingan. oleh manusia? Iya, karena kan kita dengar-dengar di berita juga katanya ada kebocoran lab dan segala macam. Ada dokter yang ditangkap juga dari Cina, ya kan? Oke, terus? Iya, maksud gue gini, kayak ngomongin ini di desain atau natural, gue nggak kompeten di situ. Pertama, satu hal yang harus dibawain, cuma gue menyoroti tentang medianya sih. Medianya. Maksud gue, kenapa sih corona bisa beritanya tentang corona terus gitu, kayak nggak ada kejadian lain. Padahal kan di dunia ini masih ada Berarti kan permasalahan gitu. artinya kan media menguasai kan, menggiring opini masyarakat untuk ya udah tertuju pada si corona ini, si COVID-19 ini gitu kan. Kalau berbicara masalah historikalnya, lu tahu nggak sih kalau corona itu sebenarnya udah ada dulu? SARS 1 ya kalau nggak salah. Apa sih Dulu. namanya? Obat batuk pun buat yang ituin corona. Batuk itu corona kan? Kalau misalkan kan koreksi gue ya kalau gue salah ya, katanya kan virus corona itu masih di tingkat yang level kematiannya tuh ya mungkin ya sekarang-sekarangnya ya efeknya tetap juga tinggi juga gitu, maksudnya tidak seganas virus SARS gitulah. Tapi kan corona SARS juga. Masa SARS jenis baru gitu. SARS jenis baru ya kan, tapi maksudnya membentuk pemberitaan lebih berat virus yang ada terdahulu. Kita nggak berbicara flu burung ya, karena flu burung kan kita tahu sendiri, mungkin beberapa orang udah tahu itu hanya cuma sekedar settingan. Enggak, aku nggak tahu flu burung settingan. Coba jelasin Dan. Emang ya? Itu kata ini mantan menteri, Cuman pengadaan doang kan. maksudnya Nggak kalau settingan atau enggaknya cuma dia bilang gini, saya menyelesaikan. Oh, itu yang podcast sama Dedi itu. Betul. Deddy Mismar. Ya. Saya menyelesaikan kasus corona itu bukan dengan vaksin, tapi dengan politik. Bukan corona, flu burung. Saya menyelesaikan kasus flu burung, penyakit flu burung bukan dengan vaksin, tapi dengan politik. Nah, dari situ kita bisa menilai kalau sebenarnya, pokoknya kita bisa berpikir liar lah, maksudnya corona ini kayaknya flu burung itu kayaknya gitu. Nah, lu bisa Cuman kepentingan kalau corona itu gitu juga. Iya. Oh enggak, bukan gua bukan menganalogikan seperti itu. Tapi kan kata ibu itu kan, ibu siapa sih namanya? Siti Fadila. Nah, kata kalau ibu- boleh disebut ya, kalau ibu- gua salah di Iya. Kalau kata Ibu Fadila kan Siti aja, Ibu Siti.
gue Fadila lah. Kalau kata Bu Siti kan, tadi Ya bener, Siti apa Fadila? Oke, sebut saja Bunga. kalau kata Bu, Kalau artis dangdut biasanya disingkat kalau bingung ya. berarti SF. Sifat. Ya, Sifat. ya kalau kata doi kan, Kata doi. adanya pandemi itu kan kalau ada penularan dari manusia ke manusia. Nah kalau kata dia kan flu burung tuh bukan dari manusia ke manusia tuh, makanya Dari nggak bisa hewan. dibilang pandemi. Bono. Oke. Nah jadi dia nularinnya dari mana tuh flu burung tuh? Dari bersihin hewan gitu, enggak ya? Enggak. Atau dari hewan yang kena dimakan gitu? Mungkin. Tapi kan kasusnya kan memang nggak ada. Kalian pernah nonton? Lu pada pernah nonton nggak sih film Aruna dan Lidahnya? nggak tahu gue. Di situ. Yang Dian Sastro sama Iya, sama Nicholas Saputra. Nah, di tapi situ kan ada message di situ tuh yang artinya yang menstimulus kalau misalkan film itu tuh Flu biru. menggambarkan kalau sebenarnya flu burung itu cuman kepentingan beberapa pihak doang gitu, termasuk ya who knows lah, gue juga nggak tahu sampai sekarang kebenarannya benar apa enggak. Kalau misalkan salah ya gue koreksi gue gitu kan. Jangan dikenain UU itu ya. Iya, maksudnya lagi-lagi kan gue tadi bilang kalau gue salah ya dikoreksi gitu kan. jangan di penjara. Udah nganggur di penjara. Jangan yang serius nggak dipenjarain, yang bercanda lu penjarain. Kayak apa? Kan? Ya ada kayak teman kita, Siap. Bintang Emon. Iya, bukan bintang. Emang Emon. temen lu? Teman jauh. Teman. Yang penting intinya teman kan. Berarti bintang Emon udah kerja keras tuh. Iya. Orang Jawa aja nggak kenal bisa bilang saudara ya. Iya lah. Siapapun saat lu sukses ya akan lu anggap saudara. Wih, saudara gue tuh, temen gue tuh. Manjat. Iya, pansos tuh perlu, tapi dalam Bukannya udah sukses sisi kita jatuhin. positif. Ya enggak dong. Ya gitu aja sih seru. Yes. Berarti lu tipikal orang yang suka jatuhin orang dong. Habisnya enak sih. Kalau gua, udah belum nih kalau lu nih Apa tuh? berbicara tentang ini settingan atau enggak? Kalau gue sih lebih menyorotin medianya. Nih, Penggiringan opini publik. Sama temen-temen gini deh. Gue tahu corona itu berbahaya. Nah, Jumlah yang kena terakhir gue lihat itu udah sampai 47 40.000. 47. Tadi gue lihat. Bukannya gue menganggap ini bahaya banget ya, cuma 40 ribuan itu kayaknya nggak sampai deh 10% dari penduduk Jakarta. Cuma kan memang yang di 47.000 pun bukan dari Jakarta doang. iya itu iya, seluruh Indonesia. 10% dari maksudnya penduduk global, Jakarta aja tuh nggak ada. nasional. Iya maksudnya 10% dari penduduk Jakarta aja nggak ada gitu. Oke lah itu virus berbahaya, cuma maksud gua akan lebih berbahaya lagi kalau nanti akan muncul wabah kemiskinan dan kelaparan gitu kan lebih parah. Cuma maksud gua gini, kenapa? Ini gua nanya ya, kenapa ketika jumlah 47.000, setahu gue yang sembuh itu udah sekitar 17 ribuan. Ya kan? Enggak, gue nggak lihat semuanya sih. Oke, Yang katakanlah berbicara tentang statistik seperti itulah. 17 ribuan yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah sekitar 2 ribuan gitu. Kenapa nggak 47 ribuan itu dikurangin sama yang sembuh sih gitu. Maksudnya jadi kita kayak nggak terlalu panik gitu ngeliat yang jumlahnya dikurangin, kenapa nggak dikurangin gitu. Di China pun yang sembuh sudah berapa, tetap yang di jumlah total kenanya, kenapa nggak yang sembuh ngurangin jumlah total semuanya gitu, kenapa? Itu gue nggak tahu sih. Jadi kita ngelihat yang kena corona berapa sih sekarang, jadi jelas yang kena bukan 47.000 tapi nggak ngitung yang sembuh dan sakit. Artinya nggak dikurangin ini kan, nggak dikurangin yang terkenanya kan, maksudnya yang positifnya kan. Kenapa di jumlah total ODP, semuanya padahal kan udah PDP ada yang sembuh gitu. Pertanyaan gue sih gitu. Jadi kan kita ngelihatnya lebih Mungkin tenang. biar bisnis medis juga menang banyak. Saya nggak tahu, saya nggak kompeten. Bapak yang bilang. Oke, kalau menurut lo ini kan kita kan beropini bebas-bebas saja asalkan tidak melanggar. Tapi gue tadi kena nggak sih? Gitu enggak lah ya. Kan nggak nyebut Mungkin merek. kan lu bilang mungkin Oh, iya. mungkin kan kemungkinan itu banyak, kemungkinan di dunia ini pasti ada banyak ya kan. Kalau gue sih yang lu bilang data statistiknya kenapa nggak dikurangin pasien yang sembuh sama yang terkena ya kan, yang positif. Jadi kan. kita ngelihatnya jelas, yang kena udah segini loh. Kalau total keseluruhannya dikurangin. kalau Jadi dari kita nggak perspektif gini, gue mungkin agar masyarakat Indonesia itu lebih wise lagi sama masing-masing. Maksudnya lebih aware. iya lebih aware lagi, maksudnya banyak nih yang kena corona nih, maksudnya gitu kan. Jadi gue harus lebih antisipasi lagi kayak gimana Bisa gitu, lebih jadi. menerapkan physical distancing segala macem lah gitu kan, tetap Kita menjaga. physical distancing nggak ya?
Enggak sih, tapi lu steril kan. Tadi sebelum masuk ini udah di semprot kan, ya kan kita juga udah cuci tangan pakai hand sanitizer segala macem ya kan. Ya, menurut gue sih kayak gitu sih, lebih kayak menggiring opini publik sih gitu. Iya sih, bener sih kalau buat lebih aware. Make sense nggak sih kalau misalkan kayak gitu? Kalau gue jawab kayak gitu? Bisa. Kalau gue kan kalau jawab gitu. Gue cuma lebih nanya aja kenapa. Banyak kemungkinan ya. Mungkin kalau misalkan kita obrolin di podcast ini takutnya malah salah mengarah kemana-mana gitu loh. Jadi takutnya ada beberapa oknum yang tersinggung juga gitu. Tersinggung. Oke, kalau dari lu Den, udah cukup nih masalah settingan atau bukan? Kayak sinetron anjir sih settingan apa bukan? Menurut lu gimana, Ja? Menurut lu, Ja, KKI sama si itu pacarannya settingan apa bukan? Bukan anjing. KKI itu yang di video-video iklan YouTube yang makan kamu. Somai terus KKI itu somainya yang jatuh itu. KKI yang kemarin ketangkep. Ketangkep. John K ya. Lah memang buktinya emang iya kan. Pokoknya kalau disamperin saya nggak kompeten di bidang itu. Ya pokoknya kalau disamperin Ucim ya, Muslim yang ngomong. Saya tidak bicara apa-apa. Saya hanya masyarakat Muslim, yang melihat Ucim, MPAT 7 korban media. Ya. Bukan korban media. Saya lihat di media seperti itu ya tahu seperti itu. Pemberitanya seperti itu. Bukan dari saya tapi media. Kayak Venel. Saya hanya tahu dari media. Iya, bukan saya yang berbicara. Ini kata sejarah. Kayak channel FE 101. Apa tuh? Nggak tahu gua. Ada channel. Iya, Flat Earth. Makanya perbanyak wawasan Anda, jangan hanya sekedar nonton reality show. Kok Billie Eilish? Dia nontonnya Billie Eilish. Oh, Billie Eilish. Belakangnya tambahin hot lagi Billie Eilish. Kagak anjing, apa anjing lu sembarangan. Ketemu artis cantik dikit belakangnya ditambahin hot. Iya kan? Gitu ya? Iya. Masa sih? Lu jangan gitu, Kagak yang lu lihat nih. Natalie Portman hot. Iya. Gua enggak tahu tuh siapa. Saori Hara hot. Iya. Sora Aoi hot. Enggak tahu. Ya, sok-sok enggak tahu. Padahal di HP lu bukannya foldernya JAV semua aja. Aduh, tidak anjing. Yang ada di sensor-sensornya gitu. Lu aja. Settingan enggak, belum jawab nih. Ya, belum dijawab, belum dijawab. Gue nggak pernah nyari konspirasinya sih sebenarnya. Gue taunya itu penyakitnya ada, yang meninggal ada. Kalau gue sih buat jaga-jaga aja ke guanya. Jadi kayak cuci tangan, gue galak-galak di rumah tuh, gue cuci tangan. Sabun gue 2 bulan belum habis aja. Artinya kan lu sayang keluarga lu dong, biar enggak sayang keluarga lu apa biar keluarga lu nggak nularin lu? Ya pokoknya 2 itu bisa. dua cara itu bisa. Tapi yang penting kan dari kitanya buat jaga-jaga aja. Ada nggak adanya ya urusan dia mau bohong dia yang dosa kan. Jadi lu lebih menyoroti kayak penyakit ini ada, korbannya ada, ya gue lebih mawas diri. Iya, lebih mawas diri gitu sih. Kalau kalian kan memang tinggal sama keluarga nih. Kalau gue kan emang jauh dari keluarga, gue tinggal sendiri ngekos di sini ya kan. Tapi gue juga jangan sampai istilah kata kalau nauzubillah min zalik, kalau misalkan gue positif terus gue nularin ke keluarga ya kan. Sampai emang di keluarga gue pun menerapkan seperti itu. Adik gue nih dia baru pulang dari kosannya, dia kan masih kuliah kemarin. Sebelum lulus dia di karantina, benar-benar di karantina di rumah gue. Ada lu cewek cowok? Cowok lah. Oh, kirain. Cowok, gue 3 bersaudara cowok. Gimana? Cowok gua. Lu cowok gua. Adek gua cowok. Udah dildo pencernaan tidak baik. Anjing itu. Oke. Santai. Bangsat. Risol dikasih sayur-sayuran yang tajam-tajam itu. Apa tuh? Setahu gua sih brownies sih. Brondong manis lagi. Astaga. Anjing. Oh ya dikurang-kurangin. Udah, berarti gitu aja ya. Closing ya? Closing nih. Masih ada yang ganjel nggak di lu? Oke, terima kasih guys buat udah dengerin podcast kita. Follow Instagram gue Malaudin F. Dani ada di Denny Febrian Pratama. Denny Febrian @dennyfebrian _p. Kalau gue IG-nya gampang @mpat7 47. MPAT itu sebenarnya nama panjangan gue, bro. Muslim Filosofi Atorik. Kan T bukan A anjing. Atorik, A sama T-nya tuh dipisah. Okay. Gitu. 7 tuh kenapa enggak 6? Kenapa enggak 1? Angka kesukaan gue, Magnificent 7. Di MI gue sangat suka nomor 7. Berarti 7 tuh siapa?
Beckham, Rooney. George Best, Rooney nomor 7. Cantona, Rooney MU 10 itu yang dong. kemarin 1000 kan? Yang kemarin 1000. Ya, kenapa jadi ngomongin bola? Oke, Kita jadi box closing, to box closing. nih. Closing, Box to box media network ya kan? Ting 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 ya. Oke guys, Coach Justin dong. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Dadah. Oke, Loncengnya thank you, guys. Loncengnya jangan lupa dipencet. Thank you.